Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حرص عليها وأجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat Isya dan Qiyamul Lail yang dirahmati Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat keimanan kepada kita, sehingga kita dapat mengisi tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Karena kan masih banyak di antara saudara-saudara kita, anak-anak kita pada saat sudah memasuki paruh setengah dari Ramadan ini, maka mereka disibukkan dengan bukber. Ini merupakan nikmat yang masih diberikan kepada anak-anak kita. Walaupun mereka mendapat ajakan untuk memenuhi bukber, namun mereka tetap kekeh untuk mengisi ruang yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Rasul mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan umat manusia. Rasul merupakan salah satu ciri khas dan keistimewaan kita pada saat Allah menurunkan kepada kitab yaitu Al-Quran, dan Allah juga memuliakan kita dengan diutusnya baginda Rasulullah SAW. Semoga yang jamaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah, sabda Rasulullah SAW di dalam sebuah sabdanya, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwam wa yada'u bihi akhirin. Bahwasanya Allah akan mengangkat kaum ini, umat ini, peradabannya, martabatnya, segala sesuatu apabila mereka bersentuhan dengan Al-Quran. Dan begitu juga dengan sebaliknya. Pada saat umat ini meninggalkan Al-Quran, maka mereka itu akan hina dina. Ini merupakan sebuah ungkapan diungkapkan oleh Rasulullah SAW menggambarkan tentang potret kehidupan umat Nabi Muhammad yang hidup nanti di akhir zaman. Pada saat Rasul memberikan sebuah gambaran yang nyata, di mana para orang-orang terdahulu di saat mereka bersama dengan Al-Quran, maka mereka memenuhi dan mencapai puncak kejayaannya. Begitu mereka meninggalkan Al-Quran, maka mereka akan menjadi hina dina. Al-Quran merupakan kumpulan, kalau kita melihat dari Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu merupakan diturunkan di Mekah. Dan ini merupakan pendidikan tarbiyatun nafs. Para ulama pada saat mereka mengkaji tentang Al-Quran, ternyata selama 13 tahun lamanya baginda Rasulullah SAW menempa mentalitas orang-orang pada saat itu, para sahabat. Walaupun mereka tidak banyak, jumlah orang-orang yang beriman pada saat selama fase dakwah di Mekah itu hanya 81 orang selama 13 tahun. Akan tetapi ini merupakan sebuah hasil didikan fondasi keimanan yang sangat kuat. 13 tahun Rasul itu mendidik tentang karakter pribadi umat Islam. Sehingga pada saat kita melihat isi Al-Quran, sepertiganya lagi itu bercerita tentang al-ijtimaiyah,
tentang tatanan sosial. Dan sepertiga Al-Quran lagi itu bercerita tentang negara. Maka kalau seandainya kita ingin mentadabburi Al-Quran itu sendiri, sepertiga Al-Quran itu merupakan kisah-kisah terbaik yang disampaikan oleh Allah kepada kita. Agar apa? Agar kisah tersebut bisa menjadi ibrah, bisa menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menembus ruang waktu yang sangat lama. Bayangkan ribuan tahun yang lalu ada kisah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kisah tersebut akan menjembatani dengan kehidupan kita, sehingga dengan kisah tersebut kita akan menjadikan dia sebagai decision maker, sebagai pengambil keputusan kita untuk memutuskan permasalahan yang terjadi hari ini. Maka hari ini, pada saat umat Islam itu tidak pernah mempelajari tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran, maka jangan pernah mengharapkan kemajuan yang akan dialami oleh umat Islam itu sendiri. Sama seperti hal ini, beberapa hari ini sedang viral. Ada salah seorang yang mengomentari bahwasanya bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh. Kenapa ada orang jualan babi? Kenapa ada orang jualan anjing? Syariat itu adalah urusan pada saat Rasul sampai ke Madinah. Bayangkan, setelah 15 tahun lamanya, Rasul itu baru mewajibkan kewajiban puasa. Hari ini kita bercerita tentang syariat. Pada saat itu kondisi keimanan umat Islam hari ini itu tidak mempengaruhi sedikit pun tentang keyakinan mereka kepada Allah. Maka cobalah melihat dan tadabburilah Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menyampaikan, memesankan kepada kita bahwasanya kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran sebagaimana yang dibacakan oleh imam tadi, ini adalah kisah-kisah umat terdahulu. Agar apa? Agar menjadi pelajaran. Mari sama-sama kita melihat di dalam surat Yusuf. Ada sebuah ayat yang paling terakhir yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ma kana hadithan yuftara. Walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi. Wa tafsila kulli syai'. وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan pelajaran penting kepada kita yang menunjukkan bahwasanya laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah umat terdahulu itu akan menjadi pelajaran penting. Kata-kata ibrah itu merupakan menyeberangi. Ibrah itu merupakan jembatan. Seseorang yang menyeberangi jalan itu yu'abir. Dia akan menyeberangi jalan. Bagaimana mungkin seseorang itu bisa sampai dari fase yang lama ke fase hari ini? Itu memerlukan kepada sebuah jalan, memerlukan kepada sebuah jembatan. Maka kisah terdahulu itu merupakan jembatan bagi kita untuk memutuskan segala keputusan kita hari ini. Dan ini yang paling tidak kita sering lakukan. Berapa banyak hari ini pada saat institusi pemerintahan mengeluarkan sebuah SK, mereka akan membuat konsideran-konsideran, menimbangkan kisah Nabi Yusuf. Tidak ada SK yang seperti itu. Tidak ada institusi yang membuat keputusan SK konsiderannya itu adalah kisah para rasul, kisah umat-umat terdahulu. Tidak ada. Ini sebenarnya yang harus menjadi pelajaran penting kepada kita. Maka hadisan yuftara. Bahwasanya kisah-kisah tersebut bukanlah kisah yang sia-sia. Bukanlah kisah yang memang tidak ada sumbernya. Sama seperti hari ini pada saat kita, ayah bunda itu pada saat menidurkan anak kecilnya, anaknya, maka pada saat itu sering dibacakan kisah oleh si bunda kepada anaknya, kisah kancil yang menyolong timun. Maka sangat wajar kalau si anak besar dia akan menjadi koruptor. Karena dari kecil dia sudah diajarkan kisah bagaimana mencuri. Tapi cobalah ubahlah anak-anak kita untuk kita kisahkan pada saat mereka ingin tidur di siang hari ataupun di malam hari, ceritakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Umat-umat yang pada saat orang-orang Yahudi pada saat mereka mendengarkan surat Yusuf ini dibacakan oleh baginda Rasulullah, maka mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada kesamaan cerita yang terdapat di dalam Taurat dengan apa yang dibacakan oleh Muhammad. Jadi fungsi surat Yusuf ini salah difungsikan oleh kita hari ini. Pada saat seorang ayah
baru mempunyai anak hamil pertama istrinya, maka disuruh baca istrinya, baca adik surat Yusuf biar anak kita ganteng. Ini yang disuruh sama suami. Dan seorang ibu juga seperti itu, mengharapkan membaca surat Yusuf agar apa? Agar anaknya seperti orang Arab. Begitu lahir, anaknya Arab maklum. Ini merupakan kesalahan kita hari ini. Pada saat kita tidak mengetahui apa sebenarnya esensi dari kisah-kisah tersebut. Mari sama-sama kita melihat. Di dalam surat Yusuf ini. Maka ana hadisun yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila li kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Lihatlah, Yusuf itu merupakan sebuah kisah yang sangat inspiratif. Pada saat dia mengatakan kepada ayah bahwasanya inni ra'aitu ahada asyara kawkaba. Aku melihat wahai ayahanda ada 11 bulan dan aku melihat ada matahari dan bulan, ada 11 bintang dan matahari dan bulan, kesemuanya sujud kepadaku. Maka pada saat itu, apa yang dikatakan oleh ayahanda kepada anaknya tercinta? Wahai anakku, jangan engkau ceritakan apapun tentang mimpi. Beda sama kita hari ini. Pada saat kita mendengarkan anak kita menceritakan seperti itu, ayahnya yang langsung update status di WhatsApp. Ayahnya yang langsung mengupdate status di media sosial. Alhamdulillah, anak saya semalam mimpi ketemu sama bintang. Ini merupakan sebuah latah yang dimiliki oleh orang tua, latah yang dimiliki oleh sang anak. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Begitu juga pada saat Yusuf itu dicampakkan ke dalam sumur, dan kisah seorang Yusuf pada saat dia ditanyakan tentang takwil mimpi oleh orang-orang pada saat dia dimasukkan ke dalam penjara dikarenakan fitnah telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh. Ini merupakan sebuah gambaran. Bermula dari sebuah mimpi dan Yusuf menjadi besar seorang aziz di negeri Mesir dikarenakan bisa mentakbirkan mimpi. Dalam majelis ilmu Rasulullah SAW dijelaskan ada 12 aktivitas zikir yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW pada subuh hari. Salah satu aktivitas zikir tersebut itu adalah menanyakan kepada jemaah, siapa di antara kalian yang punya mimpi semalam? Hari ini, di mana ada ustadz yang berdiri di atas mimbar seperti ini menanyakan kepada jemaah, Sona Lumpo Beklam. Ya, itu ada terjadi kapan? Saya waktu melakukan sekolah di Malaysia, itu dijamu sama teman-teman. Dijamu sama teman-teman malam, begitu pagi, ditanya sama teman, Puna Lumpo, ya, ada mimpi apa? Kenapa? Mau beli togel. Coba bayangkan, mereka menanyakan mimpi hanya untuk membeli toto kalau di Malaysia namanya. Nah, ma yabqa minan nubuwat illa al-mubasyirat. Tidak ada yang sisa dari kenabian itu kecuali mimpi orang yang saleh. Jadi tidak boleh kita menyamakan diri kita sama kesalehan orang-orang terdahulu. Imam Malik setiap malam beliau itu bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Imam Syafi'i setiap ada permasalahan beliau itu bermimpi ketemu dengan baginda Rasulullah SAW. Beda sama kita, Pak. Kita mimpi ketemu sama setan, dikejar sama anjing. Inilah kondisinya. Kenapa? Karena mereka sebelum mimpi memang melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Belajar dari kisah Yusuf ini sangat inspiratif. Kenapa hari ini negeri ini tidak pernah keluar dari krisis ekonomi? Dikarenakan kita tidak pernah belajar bagaimana Nabiullah Yusuf mengajarkan Mesir agar mereka keluar dari krisis ekonomi. Mereka bercocok tanam selama 7 tahun dan setelah itu mereka akan berhemat selama 7 tahun. Hari ini konsep bagaimana menangani krisis itu tidak pernah dilakukan di negeri ini. Bahkan banyak di antara orang-orang terdahulu mereka itu belajar dari sejarah. Dan sejarah itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat spektakuler. Ibnu Awam itu merupakan salah seorang saintis yang hidup di abad 6 Hijriah. Beliau mengarang sebuah kitab yang dinamakan dengan kitab Al-Fillahah. Ini merupakan kitab yang paling spektakuler, belajar dari sejarah. Ya.
belajar dari sejarah, beliau menghasilkan sebuah kitab pertanian. Kitab pertanian ini merupakan hasil sesuatu yang sangat luar biasa. Andalusia itu tidak pernah memiliki hasil tanaman yang maksimal. Saya, alhamdulillah, pernah mendarat di Malaha, atau disebut juga dengan Malaga. Ada klub bola Malaga. Itu berjalan dari Malaha ke Granada. Sepanjang perjalanan naik bus, ya, bukan naik pesawat, Hansipeng. Sepanjang perjalanan dari Malaha ke Granada itu melihat pepohonan zaitun. Dan saya bertanya, ini mungkin peninggalan umat Islam terdahulu. Ternyata memang benar. Saya menjumpai kitab yang dinamakan, yang dikarang oleh Ibnu Awam, dan beliaulah yang pertama sekali mengarang tentang kitab bagaimana cocok tanam pertama sekali yang paling spektakuler. Hari ini kita menyalahkan pada saat kita menanam kurma di Aceh tidak tumbuh buahnya. Bagaimana bisa tumbuh? Ternyata pohon yang kita tanam itu adalah pohon laki. Tidak akan pernah tumbuh kurmanya, Pak. Coba tanam kurma perempuan dengan kurma laki, pasti akan berbuah dia. Begitu juga dengan teknologi yang dihasilkan. Sebenarnya apapun jenis tanaman yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya bisa menginspirasi kepada kita untuk apa? Untuk bisa tumbuh di negeri kita. Hanya saja kita selama ini gagal membenarkan apa yang sudah dikatakan benar oleh Allah di dalam tatanan kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dirahmati Allah, Ali bin Zainal Abidin merupakan cucu dari Ali bin Abi Thalib. Beliau memesankan kepada kita semuanya, kunna nu'allimul maghazi kama nu'allimul Qur'an. Kami itu diajari, ya, ini cucunya Ali. Beliau berkata bahwasanya kami itu diajari bagaimana tentang peperangan Rasulullah SAW, sebagaimana kami diajari bagaimana kami mempelajari Al-Quran. Begitu juga dengan Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan bahwasanya hadhihi ma'thiru abaikum fala yudaihuha. Ini merupakan peninggalan orang tua kalian, maka kalian jangan pernah meninggalkan sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu bisa bekerja bagi kehidupan manusia, bukan sekedar kenangan di masa yang lalu. Hari ini berapa banyak di antara kita pada saat kita menemukan sejarah sesuatu yang paling tidak menarik. Bahkan fakultas sejarah pun sudah ditutup hari ini. Kenapa? Karena mulai dosennya tidak menarik, cara mengajarnya tidak menarik, dan materinya juga tidak menarik yang diajarkan. Padahal umat ini bisa hebat dan bisa berkembang. Peradabannya ini bisa maju. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka mengetahui tentang sejarah umat terdahulu, sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW pada saat beliau melakukan Futuhul Makkah. Pada saat itu semua orang-orang yang sudah dilistingkan namanya, disenaraikan namanya oleh Rasulullah, halal darahnya walaupun mereka bergelantung di balik kiswah, di balik kain Ka'bah. Bayangkan, ada 10 nama yang sudah ditulis, itu halal darahnya. Maka pada saat itu Rasul mengumpulkan semua orang-orang yang menghinanya, menzaliminya, dan menyakitinya pada saat di Mekah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW? Kira-kira kalau kita sudah bisa menguasai sebuah institusi, kita kumpulin musuh-musuh kita, apa yang akan kita sampaikan ke mereka? Rasul mengatakan, ma tadhunnun an yuf'ala bikum. Kira-kira kalian itu mau saya apain? Tambah getar mereka. Langsung mereka menjawab, anta akhun karim, ibnu akhin karim. Kau kan anak saudaraku, kau kan saudaraku. Melemah semuanya. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW mengatakan, aqulu kama qala akhi Yusuf li ikhwanihi. Aku berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Maka aku maafkan semua kesalahan yang pernah kalian lakukan. Hari ini contohlah, wahai pimpinan, pada saat engkau menguasai sebuah institusi, contohlah dari kisah Nabiullah Yusuf ini. Dan inilah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah.
beliau tidak pernah pendendam. Beliau tidak pernah menahan hak orang lain. Lihatlah betapa kerasnya kehidupan hari ini. Begitu sesuatu kekuasaan yang naik, maka dibabat habis semuanya. Ini sama sekali mereka tidak belajar dari kisah-kisah umat terdahulu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.